Shalom saudara-saudara, apa kabar? Merupakan kehormatan yang luar biasa bisa hadir di jemaat ini. Ini saya sebut memang ini new breed banget jemaat ini ya. Ini jemaat yang lahir di masa pandemi, sudah bisa bayangkan. So it's peculiar banget. Saya kagum sekali dan sudah beberapa kali, bahkan kalau tidak salah bulan April kemarin ketunda. Istri saya yang jadi kesini, harusnya saya kemudian tunda karena jadwal yang masih belum pas. Hari ini saya ada dengan saudara. Ini adalah hal yang luar biasa sekali. Saya akan melanjutkan ide yang sedang saya bahas di jemaat ini. Tadi di kebaktian yang pertama kita berbicara tentang overcoming offenses. Bagaimana mengalahkan kekecewaan. Ya, itu adalah hal yang penting buat kita. Nah tentu orang menganggapnya ini biasa banget kan. Kekecewaan normal banget. It's a natural thing to be offended. Sangat natural. Sangat natural. Kalau tuh saya tanya pada saudara yang hadir di sini. Siapa yang tidak pernah kecewa. Pasti saudara akan berkata enggak pasti bukan saya. Ya, karena semua orang pasti mengalami kekecewaan. Sekalipun levelnya berbeda-beda. Kita bisa kecewa karena beli barang yang kita harap bagus ternyata enggak bagus. Ibu-ibu pasti banyak yang kecewa gitu, belanja online ternyata nggak seperti yang diharapkan, kecewa. Tapi level kekecewaan itu masih biasa. Nah kalau dia terjadi di spiritual realm, terjadi di dalam alam rohani, terjadi di dalam kehidupan kita, then itu ada warning di Alkitab yang sangat khusus buat kita sekalian. Nah saya harus katakan kepada saudara bahwa kekecewaan itu adalah sesuatu, kalau baca di Alkitab, adalah sesuatu yang jangan dianggap remeh. Itu bisa saja menjadi pembunuh besar, bukan cuma membunuh diri kita sendiri, dia bisa kemudian menghancurkan kehidupan orang lain. Jadi memang kekecewaan harus diatasi. Jangan dibiarkan dia seperti itu aja, kita biasa ya, normal lah, natural. Bahkan ada, ya waktu saya ada di Australia, saya hadir di sebuah kayak cell group begitu dari gereja lain ya. Terus mereka bicara. Terus pemimpinnya, which is the pastor berkata gini, it's okay gak apa-apa, kecewa itu biasa. Kamu berhak untuk kecewa. Wah iya sih, orang berhak buat kecewa. Tapi dalam hati saya berkata, wow kalau ini dibiarkan itu bisa menjadi masalah yang paling besar. Nah mari kita akan mulai membaca satu ayat di Alkitab. Dan kemudian saya akan mengajarkan kepada kita kebenaran mengenai overcoming offenses. Nah kita akan baca di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-11, kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 atau ayatnya yang ke-6. Beberapa ayat dari Injil Matius ini. Karena di Injil Matius ini kita akan menemukan sebuah cerita, bukan orang sembarangan. Tapi Yesus sedang berbicara tentang salah satu tokoh yang paling powerful di perjanjian baru. Tokoh itu bernama Yohanes Pembaptis. Nah, kalau sudah baca Matius pasal 11, sudah tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang tokoh yang mungkin paling dihormati oleh Yesus. Paling disegani oleh Yesus. Bahkan berkali-kali kalau orang tanya, Yesus dari mana kamu dapat otoritasmu? Secara tidak langsung, Yesus bilang dari Yohanes Pembaptis tuh ya. Bahkan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ada banyak cerita yang baik. Bahkan kalau saudara baca sejarah atau baca sejarah-sejarah mengenai Yohanes Pembaptis. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu apa? Cousin ya kali ya. Mereka adalah sepupuan jauh. Tapi mereka tumbuh bersama. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa. Enggak ada orang yang radikal seperti Yohanes Pembaptis, bayangkan. Raja wilayah Herodes misalnya berbuat kesalahan, dia enggak segan-segan, dia teriak sambil berkata bertobat ya. Waktu raja kita tahu Herodes Antipas mengambil istri dari saudaranya Herodes Filipus, kemudian yang namanya Herodias, kemudian mereka diambil istrinya, dia tegur dengan jelas, tidak layak kamu melakukan hal tersebut. Padahal itu kesalahan seorang pemimpin. Jadi this man is powerful. Orang ini adalah orang yang luar biasa disegani ya. Tapi tentu kita tahu kan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sekarang dia ada dalam penjara nih. Dia ada dalam penjara
di pasal 11. Kalau saudara baca ayat yang pertama, Yesus ngobrol, ayat yang kedua, Yohanes dari dalam penjara itu mendengar cerita tentang Yesus. Bahwa orang sakit sembuh dan seterusnya. Tapi diam-diam di dalam hatinya ada sesuatu. Karena begini saudara, kekecewaan itu, dia tidak hanya menyerang orang yang rohaninya masih baru. Dia bisa menyerang seorang nabi. Dia bisa menyerang seorang pemimpin. Dia bisa menyerang saya. Dia bisa menyerang siapa saja. Kekecewaan itu mengerikan sekali. So, saya bacakan pada saudara, Matius 11, saya baca ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6 saja. Di dalam penjara, Yohanes mendengar pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayatnya ke-6. Dan berbahagialah orang yang apa? Tidak menjadi apa? Kecewa dan apa? Menolak aku. Wow. Wow. Waktu Yesus katakan, jadi ceritanya gini. Yohanes ada dalam penjara. Dia di dalam penjara dan dia seumur hidupnya telah mempersiapkan Yesus untuk tampil. Dia telah menunjukkan waktu dibaptis Yesus keluar dari air. Dia yang berkata, dia dengar suara, "Inilah anak Bapa di sorga yang dikasihi. Kepadanya lah Tuhan berkenan." Waktu Yesus jalan sendirian, Yohanes tunjuk di depan umum. Kalau saudara baca di Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, Yohanes Pembaptis berkata begini, "Inilah dia, anak domba Allah yang memikul dosa manusia." Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada semua orang pada waktu itu. Yohanes yakin banget, Yesuslah yang dinantikan oleh bangsa Israel. Tapi kan beda. Waktu dia ada dalam penjara, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan nyaris tidak berdaya, dia kemudian sepertinya diketok oleh sebuah keraguan. Diketok pintu hatinya dengan kekecewaan. Masa sih ini Yesus? Makanya dia panggil muridnya. Coba tanya kepada Yesus. Apakah dia Mesias yang dijanjikan? Atau kita mesti tunggu yang lain? Betul ya? Ayat yang keempat. Pergilah dikatakan kepada itu. Kalau saudara baca, dia menyuruh muridnya tanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menantikan yang lain?" Apa yang terjadi pada diri Yohanes? Ini yang saudara mesti mengerti. Kalau kekecewaan menyergap seseorang, dia membunuh iman saudara. Kills your faith. Kills your ability to trust. Dia membunuh kemampuan kita mempercayai Tuhan. Seperti Yohanes, seumur hidupnya dia telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi jalan bagi Kristus. Sekarang berbeda. Dia mulai meragukan Mesias itu. Dia mau tanya, dia bilang, "Tolong tanya, ini Mesias atau bukan sih? Atau kami harus tunggu yang lain?" Yesus menjawab. Yesus mengenal indikasi ini. Saya suka dengan Yesus ya. Yesus itu ngerti orang kecewa loh. Dia paham betul orang kecewa. Dia tahu, dia langsung tahu. Langsung dia menjawab, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Apa yang dia dengar? Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bukankah ini masuk pada Yesaya 61? "Roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, menyembuhkan yang sakit dan seterusnya." Ini rupanya adalah nubuatan tentang Mesias. Yesus berkata ini, Mesias sudah ada. Pekerjaannya sekarang terlaksana. Kemudian Yesus menambahkan sebuah kata yang powerful di ayatnya ke-6. Berbahagialah orang apa? Apa ayatnya ke-6? Yang tidak menjadi kecewa dan apa? Menolak aku. Nah ternyata ini kita harus pahami betul. Kekecewaan selalu diikuti oleh penolakan akan Tuhan. Pasti. Kalau saudara kecewa, more likely saudara akan menolak Tuhan. Kalau saudara kecewa, more likely saudara akan menolak kehendak Tuhan. Kalau saudara kemudian kecewa, more likely Tuhan bicara pada saudara, saudara akan menolaknya begitu rupa. Dan ini adalah hal
yang orang tidak mengerti. Bahwa seringkali kekecewaan datang dalam kehidupan seseorang dan orang tersebut memelihara kekecewaannya, memelihara kemarahannya, memelihara grudges di dalam dirinya. Sehingga kemudian itu seperti bom waktu yang seketika dapat meledak dalam kehidupan seseorang. Kemudian terjadi dia dapati dirinya menolak Tuhan, menolak pekerjaan Tuhan, menolak pribadi Tuhan. Kemudian dia mulai menarik diri dan tidak bersekutu lagi dengan orang-orang pilihan Tuhan. Sederhana, cuman karena hal kecil. Mereka tidak dapat mengatasi kekecewaan mereka. Kekecewaan berbahaya, saudara-saudara. Kekecewaan sangat berbahaya. Bolehkah saya katakan ini pada saudara? Do not take lightly. Jangan anggap remeh. Saya sudah katakan pembunuh iman nomor 2 sih, memang nomor 2. Tapi paling banyak kali ya. Nomor 1 pembunuh iman yang pertama adalah kenyamanan. Tapi pembunuh iman yang kedua adalah kekecewaan. 85% kasus pindah gereja, orang kepahitan, tinggalkan persekutuan, itu 85% adalah karena kekecewaan. Ya. Kalau saudara lihat kasus bunuh diri, tertinggi kasus bunuh diri itu sakit mental, schizophrenic. Tapi yang kedua adalah orang yang kecewa. Kecewa adalah pembunuh, hati-hati. Makanya Yesus beritahu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di kebaktian yang pertama, ayat yang saya pilih pertama adalah Yohanes 16 ayat 1. Yang ditulis di Yohanes 16, Yesus berkata, dia berkata begini, janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Kalau Yesus bilang jangan, this is not a simple thing. Yesus itu pribadi yang jarang bilang jangan kan. Yesus bukan tipe ahli Taurat yang jangan makan ini, jangan. Yesus kayaknya oke aja. Tapi begitu sampai kepada kekecewaan, jangan kamu menjadi kecewa dan menolak aku. Because this is a dangerous thing. Oke, saya mau baca ini pada saudara. Kalau orang jadi kecewa, orang tersebut itu akan, saya punya bahasa ini. Orang tersebut di dalam dirinya akan membangun sebuah benteng yang sangat kuat. Sehingga bahkan firman Tuhan tidak akan dapat menembusinya. Kita baca ayat ini. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-19. Saya tahu mungkin yang saudara hafal ayat 21 ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya kan? Tapi harusnya ayatnya yang ke-19 ini adalah ayat yang perlu kita pertimbangkan. Ini perlu kita pertimbangkan. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Alkitab bilang buat begini. Saudara yang dikhianati. Nah saya harus berhenti dulu di sini. Apa hubungannya? Nah mari saya beritahu pada saudara. Kata kecewa dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari kata skandalizo. Skandalizo itu punya arti yang pertama perangkap. It's a trap. Kalau saudara kecewa, iblis sedang memasang perangkap pada saudara. Begitu saudara makan umpan ini, langsung di dalam saudara, ada platform supaya iblis bisa keluar masuk untuk hancurkan kehidupan saudara. Itu kata yang pertama adalah trap. Kata yang kedua adalah sandungan. Saudara tersandung. Makanya dibilang jangan jadi apa? Batu sandungan. Betul ya? Kata yang ketiga adalah itu. Dikhianati. Ya. Nah saudara kalau pikir dikhianati cuma kasus percintaan kali. Saudara pikir yang dikhianati ya kalau pacar berselingkuh atau suami berselingkuh atau saudara merasa dikhianati. Tapi pengkhianatan it's a big thing. Treason is something. Itu besar banget di Alkitab. Bahkan boleh saya bilang buat saudara, dosa itu adalah pengkhianatan kepada kerajaan. Ya. Sebab arti daripada, nanti saya akan tunjukkan. Salah satu arti lain daripada kekecewaan itu adalah dosa yang besar atau pelanggaran yang besar, big transgression. Ya. Nah, kata dikhianati di dalam ini kan kata dikhianati kalau kitab Amsal kan berarti bahasa Ibrani. Mungkin sudah tahu tapi saya nggak mau ngomong-ngomong bahasa Ibrani terlalu banyak apa Yunani. Tapi ini penting banget. Kata dikhianati itu atau kata kekecewaan itu di dalam bahasa Ibraninya menggunakan sebuah kata yang unik. Kata namanya adalah pasyah. Pasyah itu punya pengertian begini. Saudara itu punya hati dicabik-cabik begitu rupa sampai saudara marah begitu rupa. Kecewa. Itu dia, pasyah.
Diterjemahkan kata Pasha itu transgression artinya. Tahu arti transgression? Pelanggaran. Pelanggaran. Kan pelanggaran itu dosa. Sama dengan bahasa Ibrani pelanggaran itu dosa. Nah, ditulis di Alkitab dibilang seperti ini ayat 18. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran dari saudara yang seperti ini adalah seperti palang gapura sebuah puri. Sudah tahu maksudnya? Mungkin saya malah membaca terjemahan bahasa Inggris lebih masuk akal. Ya. Terjemahan bahasa Inggris bilang ini. A brother offended is harder to be won than a strong city. And their contentions are like bars of a castle. Terjemahan bahasa Inggris kayaknya lebih gampang saya mengerti dari tadi gapura. Ya. Lebih cocok bahasa Inggrisnya. Castle, tahu castle? Benteng. Jadi dia bilang begini buat kita. Seorang yang dihianati itu. A brother offended. Seorang atau saudara yang dihianati itu. Sangat sukar untuk dimenangkan. Sangat sukar untuk didekati. Dibilang ini. Dia seperti apa? Seperti strong city. Bahkan lebih sukar daripada strong city. Kemudian dia bilang ini. Dan their contention. Kalau mereka sedang berseteru. Dibilang oleh Alkitab ini. Itu seperti bars of a castle. Dia seperti pilar dalam sebuah benteng. Nah, kalau sudah pelajari, memang benar. Orang kalau kecewa, dia membangun dalam dirinya sebuah kekuatan yang lain. Yang memberi makan kekecewaannya. Memberi makan kemarahannya. Sehingga kemudian itu bisa menjadi apa itu? Menjadi sebuah titik yang dapat dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang lain. Pernah ketemu dengan orang kecewa bahasanya? Oh my God. Orang kalau kita duduk sama orang kecewa, duduk sama dia setengah jam lah. Kamu akan rasa seperti bisa keluar dari mulutnya. Itu seperti, wah, kalau kita duduk sama orang kecewa seperti itu. Dan memang benar, orang yang kecewa akan menjadi sangat negatif. Dan mereka akan betul-betul, mereka akan perkuat contention. Buat mereka, perlawanan itu biasa. Melawan, menghakimi, menyalahkan orang, itu normal buat mereka. Karena memang kekecewaan berbahaya. Tapi mari saya tunjukkan pada saudara. Saudara boleh kecewa pada siapa saja, seperti saya bilang. Tapi jangan biarkan kekecewaan itu menguasai saudara. Sebab kekecewaan datang ketuk pintu kita setiap saat. Knocking at your door. Kembali lagi dia, ulangi. Tapi apa yang dibangun oleh kekecewaan adalah dia membangun benteng yang kuat. Buat saudara menolak kebenaran firman Tuhan. Datang dalam kehidupan saudara. Ada banyak cerita. Tapi kisah Yohanes Pembaptis ini bagus supaya kita lihat. Yohanes Pembaptis dalam kondisi kecewa. Yesus cuma berkata buat dia gini. Berbahagialah kalau kamu tidak kecewa dan menolak aku. Saya punya teman dekat. Dia kecewa sama ayahnya. Ya, dia cerita sama saya. Dia masih umur 7 tahun. Dia lihat. Dia pulang sekolah. Dia lihat di rumahnya, bapaknya ada dengan perempuan lain, sedangkan mamanya ada di gedung lain, di kamar yang lain, sedang menangis. Sejak hari itu dia lihat, dia masih umur 7-8 tahun, kira-kira kelas 1 atau kelas 2 SD, dia pergi menyendiri di kamarnya dan dia kemudian mulai menganggap bahwa bapaknya tidak mengasihi dia. Dia kecewa pada tindakan bapaknya. Besoknya dia lihat mamanya angkat koper, tinggalkan rumah. Perih, pedih. Masih muda, umur 15 tahun. Dia mulai mengembara. Dia mulai cari kekuatan di tempat yang lain. Dia dengan cepat masuk kepada sebuah sekte yang namanya Ananda Marga. Terkenal sekali di Bandung pada waktu itu. Dia kemudian masuk situ, dia kerjakan banyak hal, dia buat banyak hal. Dia kemudian berubah menjadi seorang yang spiritis, tapi bukan kepada Tuhan, kepada yang lain. Saya yakin sekali. Terbanyak orang-orang yang kemudian keluar dari kekristenan menyembah berhala dan lain sebagainya. Itu karena kekecewaan dalam hati mereka. Ini yang saya mau katakan pada saudara. Dia kemudian jadi pencinta alam. Masuk Mapala, naik gunung. Sampai kemudian teman dekatnya mati karena racun sinila. Mati di tangannya. Lagi naik gunung. Itu kena racun. Temannya mati, dia masih hidup. Dia terpukul keras. Itu umurnya kira-kira 20 tahun. Udah pindah kemana-mana. Dia udah belajar ilmu bisa raibkan inilah. Udah kayak gitu. Dia ketemu Tuhan.
dia bertobat. Dia bilang terima Yesus sih gampang banget terima Yesus. Gak ada rumitnya terima Yesus. Wong Yesus mengasihi kok. Yesus datang pada saya, dia ampuni dosa saya. Dia bilang semuanya gampang. Dia jadi orang percaya. But to deal with that offenses, gak semudah membalik telapak tangan. Gak semudah membalik telapak tangan. Dia kemudian harus berurusan dengan kekecewaan yang besar di dalam dirinya. Dia mau bikin apa? Dari kecil dia punya cita-cita, kalau ada kesempatan ya saya bunuh aja bapak saya. Kenapa saya repot sih? Dia yang bikin susah mama saya, kenapa sih? Kenapa kita tidak selesai? Dia kemudian punya hati yang seperti itu. Tapi ini saya mau katakan kepada saudara. Setelah dia bertobat, dia masuk sekolah teologi, dia belajar banyak hal. Dia kemudian membuat statement kayak begini. Kita bisa melayani dengan musuh bersama dengan kita. Kita bisa melayani, tapi kita khotbahkan tidak menguntungkan kerajaan Allah, tapi menguntungkan kerajaan lawan. Saya mendengar ini, saya pikir wow, tapi memang benar. Kalau kita kecewa dan kita ada dalam pelayanan, kita nggak tahu kita sebenarnya di pihak siapa. Kita mungkin intensinya bagus, tapi yang kita lakukan, kita serang orang ini, kita serang orang itu, kita negatif, kita buat ini. Dan waktu kita buat hal tersebut, kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sedang apa? Memuntahkan kekecewaan kita. Dan kemudian yang ada di dalamnya adalah kita berubah. Kita nggak menjadi alat Tuhan. Kita menjadi alat siapa? Alatnya iblis. On the right time kita menjadi alat iblis tiba-tiba. Iblis kemudian pilih hal tersebut. Makanya saya bilang kekecewaan yang tidak diatasi itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga kemudian kita seperti bom waktu dapat dipakai oleh iblis dengan sangat cepat. Saya tadi pagi beritahu bahwa 70% dari tokoh antagonis di Alkitab itu kecewa. Yudas, Kain, Ahitofel. Siapa lagi? Sebut lagi. Banyak hal. Bahkan mungkin kalau di-trace ke belakang. Salah satu akibat Petrus menyangkali Yesus itu karena dia juga kecewa. Orang bisa kecewa kepada siapa saja dan apa saja. Tapi kita mesti tahu prinsip Alkitab. Kita jangan izinkan kita menjadi seorang yang terluka. Sehingga kemudian dalam kita ada benteng yang kita bangun untuk menolak kehendak Tuhan. Saya tidak mau cerita panjang tapi ya, pasti kan saudara kalau pulang coba nonton di YouTube kali yang saya khotbah tadi pagi. Tapi saya mau cerita sedikit aja apa yang terjadi pada saya. Saya kecewa pada seorang pemimpin rohani. Tapi ini selama saya bilang 10 tahun lamanya. Selama jejak waktu antara tahun 1984, 83, 84 sampai tahun kurang lebih 94. I'm dealing with that. Saya berurusan dengan itu lama Pak. 10 tahun. 10 tahun. Dan 10 tahun itu enggak mudah. Kalau saya dengar orang berkhotbah, pendeta berkhotbah. Pendeta ini khotbah saya sudah kenal, saya harus bertobat, saya mesti maju ke depan. Tapi tahu enggak apa yang muncul di belakang kepala saya? Berkata, ini pendeta pasti kelihatan bagus di depan. Jangan-jangan dia tidurin sekretarisnya. Jangan-jangan dia tilap uang gereja. Muncul. Enggak tahu dari mana datangnya itu. Menurut saudara dari mana datangnya itu? Saya beri ruangan. Saya beri platform buat iblis berkomunikasi dengan saya untuk menghasilkan semua pikiran yang jelek, semua pikiran yang buruk, semua dusta-dusta muncul di pikiran saya. Dan yang parahnya orang kecewa akan melalap semua dusta dan menganggapnya sebagai kebenaran. Terrible. Mengerikan banget. Nah, itu kata Pak Syah itu ya, itu punya pengertian bahwa saudara melanggar. Dan orang yang kecewa seperti ini mengerikan. Sekarang saya mau bawa saudara kepada sebuah peringatan dari kitab Pengkhotbah. Ya, kita lihat kitab Pengkhotbah. Kita lihat kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-10. Ini bercerita tentang apa yang sedang banyak terjadi dan marak terjadi di bangsa ini. Di mana pemimpin-pemimpin rohani yang tidak menjaga kehidupannya dengan mudah dapat mengecewakan pengikutnya. Dan harganya mahal sekali Pak. Harganya sangat mahal. Orang bisa kehilangan jiwa. Orang bisa kehilangan pemahaman yang benar. Orang kemudian bisa menganggap remeh Tuhan. Karena Tuhan menaruh kepercayaan kepada umatnya. Dan kalau pemimpin umat Tuhan sudah dianggap sebagai pejahat, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang sulit bisa dibayangkan apa yang terjadi. Kita kemudian membangun pemahaman yang salah tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menaruh kepercayaannya kepada umatnya. Dia menaruh kepercayaannya kepada pemimpin-pemimpin rohani. Dia menaruh kepercayaannya dalam kehidupan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan percaya pada saudara?
Ya. Coba kita baca. Kita akan membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-10. Mungkin sudah baca dari ayat yang pertama ya tapi tentu masa saudara ada hubungannya sama lalat yang mati mengganggu pengurapan. Saya tidak mau urus itulah. Saudara baca itu kemudian cari. Tapi saya mau langsung baca pada saudara pada ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat langsung saya baca pada saudara. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kata itu diterjemahkan amarah sebenarnya. Coba kita lihat lagi. Ditulis di ayat yang keempat. If the spirit of the rulers rise up against thee, leave not thy place for yielding pacified great offenses. Artinya gini, kalau misalnya pemimpin berbuat kesalahan. Mungkin pemimpin menyerang kamu dengan kata-kata buat salah lah. Dia buat itu. Alkitab bilang begini, jangan cepat tinggalin tempat itu. Kata yang dipakai adalah sabar aja dulu di situ. Sebab katanya menulis begini, yielding atau menyerah pada prosesnya Tuhan itu menghindarkan apa? Kesalahan-kesalahan yang banyak. For yielding pacified great offenses. Kata offenses muncul. Kata offenses atau kata kecewa di situ muncul. Kata itu punya arti adalah itu. Apa artinya? Artinya adalah membuat kamu tidak tersandung dan salah jalan. Ada banyak orang cuma gara-gara itu mereka pindah tempat dan seterusnya. Mereka tersandung dan salah jalan. Berarti begini, mungkin kita berkata, oh berarti kita akan tinggal dengan pemimpin yang mengecewakan Pak ya. Saya juga tidak bilang itu. Yang saya maksudkan adalah jangan bereaksi karena kekecewaan. Tuhan mau kita tunggu. Kata yang dipakai sabar dulu. Jangan kemana-mana dulu kan. Alkitab berkata karena kesabaran apa saudara? Mencegah kesalahan yang besar. Jadi kata offenses itu adalah kesalahan. Kita seringkali menganggap hal tersebut biasa aja. Tapi Tuhan berkata enggak. Kamu harus bereskan hal tersebut. Kamu harus bereskan hal tersebut. Saya mau akhiri dengan cerita yang lain. Cerita lain. Yohanes Pembaptis, begitu dia dengar kata itu, dia siap. Jadi kemudian waktu Salome menari di hadapan Herodes, kemudian Salome minta supaya kepala Yohanes Pembaptis yang diberikan. Dia udah siap. Mengapa? Sebab dia telah dengar kata itu. Janganlah kamu kecewa. Atau berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Dia kemudian dikuatkan oleh perkataan Yesus itu. Yohanes Pembaptis kemudian dipenggal kepalanya. Tapi Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis tahu persis bahwa Yohanes Pembaptis orang yang tidak bersalah. Orang yang suci, orang yang benar. Ya. Makanya kita jangan cepat kecewa cuma karena perkataan orang lain. Kita harus terbuka kepada firman Tuhan untuk bersihkan kita. Di Alkitab, gak ada yang pernah melihat bahwa Petrus kecewa. Tapi Petrus adalah orang yang paling kecewa waktu dia mengikuti Yesus. Gak ada orang yang secara frontal Yesus katakan, kamu itu sebenarnya tidak mengerti. Dengan marah Tuhan Yesus katakan buat dia. Saudara masih ingat? Saudara masih ingat cerita itu? Pertama sih di pasal 16, oh benar. Waktu Yesus katakan menurut kata kamu siapakah aku ini? Oh, Petrus berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, itu dahsyat. Ya. Tapi beberapa waktu kemudian Yesus mulai cerita bahwa dia Mesias yang menderita. Dia Mesias yang akan menyerahkan nyawanya. Alkitab bilang apa? Petrus langsung lompat dan menegur Yesus. Sambil berkata begini, dijauhkan itu daripadamu. Tidak mungkin itu menimpa engkau. Tahu apa yang Yesus katakan? Niatnya Petrus membela Yesus. Niatnya Petrus membela Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Pernah dengar kata itu? Kasar. Sangat kasar. Yesus berpaling pada Petrus di depan semua murid-murid yang lain. Kemudian Yesus mengatakan perkataan ini. Enyah engkau iblis. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah
Get thee behind me, devil. Kalau saudara lagi berusaha melindungi orang, kalau saudara sering berkata itu tidak akan menimpa kamu, tiba-tiba dia berkata pemikiranmu itu setan. Saudara pasti marah dong. Diam-diam di dalam hatinya muncul hal tersebut. Tapi dia berusaha lawan kok. Tapi ini saya beritahu pada saudara. Kamu tidak bisa lawan kekecewaan dengan kemarahan, tidak bisa. Kamu tidak bisa lawan kekecewaan dengan hal yang lain. Hal yang kedua, masih ingat cerita? Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ada sebuah peristiwa yang paling powerful terjadi di situ. Ketika Yesus ditangkap, kemudian apa yang terjadi? Petrus cabut pedang. Dan dengan satu kali tebas, Petrus kemudian apa? Potong telinganya orang. Ya, potong telinga gak gampang ya. Jatuh, Petrus merasa bahwa dia membela Tuhan. Tapi again, Yesus mengambil telinga Malkus, ditempel kembali telinganya. Petrus bilang, ini gimana sih ini orang? Mau dibela apa enggak sih ini? Deep down dalam dirinya, ada sesuatu yang sangat melukai egonya dia, perasaannya dia, dan seterusnya. Makanya saudara tebak, Yesus sudah bangkit. Petrus sudah ketemu Yesus. Sudah, dia lihat Yesus bangkit. Tapi tebak, pasal 21 Injil Yohanes ditulis dengan jelas. Petrus berkata begini kepada teman-teman yang lain. Gua mau mengail lagi, gua mau jadi nelayan lagi. Gak pantas yang gua buat. Yuk kita kerja, tangkap ikan lagi. Dia balik pergi ke situ. Dia pergi lagi ke situ. Dan dengarkan, narasi menuliskan kepada kita. It's the same event happen. Terjadi hal yang sama. Nah ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Bagaimana kita dapat mengatasi. Bagaimana kita dapat mengatasi kekecewaan. Nah ini dia ini. Petrus kemudian dengan murid-murid mulai menangkap ikan kembali. Tiba-tiba mereka sudah menangkap ikan sepanjang malam. Mereka tidak dapati satu ikan pun. Remember the same story? Masih ingat? Lukas pasal 5. Petrus pertama bertobat di situ. Saya cuma mau katakan ini pada saudara. Sering sekali Tuhan bawa peristiwa-peristiwa kekecewaan kita. Untuk menarik kita kembali kepada pengalaman pertama kita dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Dia. Bagaimana kita mengalami terobosan baru dengan Tuhan. Ya, saya tidak bilang bahwa kita harus berpikir nostalgia dan masa lalu, tidak. Tapi saya beritahu pada saudara, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman yang paling indah yang pernah kita bisa alami dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus bawa Petrus kembali kepada pengalaman itu. Petrus kemudian menangkap ikan, gak dapat. Sudah. Kemudian Yesus sudah berdiri, sudah siapkan kayu bakar, sudah ada ikan di situ dia bakar. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, guys, you failed again ya. Kamu gagal lagi kayaknya. Kamu gak bisa nangkap ikan ya kayaknya. Terus mereka memperhatikan, who is this man? Siapa ini? Siapa orang ini? Tebak. Mereka mengenali itu Yesus. Begitu mereka mengenali, berarti saya mau beritahukan pada saudara ini. Kalau saudara mau mengatasi kekecewaan saudara, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Tidak ada jalan lain. Saudara harus tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kenali pribadinya. Kenali bahwa dia Tuhan penuh belas kasihan. Kenali dia Tuhan yang tetap mengasihi walaupun kita tidak mengasihi. Kenali dia sebagai pribadi yang tidak akan tetap mengampuni keadaan apapun. Dosa apapun yang kita perbuat. Kenali dia sebagai pribadi yang seperti itu. Bertumbuh pada pengenalan akan Allah. Sekarang mereka tanya, who is this guy? Mereka bilang, itu Yesus. Mereka tahu itu Yesus. Sekali lagi, Petrus. Seorang yang paling impulsif. Dia kelompok muridnya langsung dia buka bajunya. Dia lompat ke dalam, bukan begitu. Dia pakai bajunya, baru dia lompat ke dalam air. Orang buka baju baru lompat, dia pakai bajunya dulu baru lompat. Aneh juga sih, tapi dia buat itu, dia kemudian lari kepada Yesus. Kemudian Yesus deal dengan mereka. Salah satu hal yang kita perlu perhatikan. Nah, I have to tell you this. Ini important. Saudara harus mengizinkan kasih Tuhan menerobosi saudara.
Saudara harus izinkan kasih Tuhan terobosi kehidupan saudara kalau saudara mau sembuh dari kekecewaan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Petrus 3 kali ditanya pertanyaan yang sama. Orang membangun pengajaran teologi mengenai hal ini. Saya hanya membaca narasinya. Tuhan bertanya kepada dia, Simon Barjona, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dia dibalik kepada nama yang sesungguhnya, identitasnya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Coba tanyakan pada diri saudara hal tersebut. Seringkali ya, karena kasih Tuhan tidak lagi menguasai kehidupan kita. Kasih Tuhan bukan lagi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita bereaksi pada orang lain tidak didasarkan oleh kasih. Tapi didasarkan oleh kemarahan, kebencian, kepentingan diri sendiri. Kita hakimi orang, kita salahkan orang. Kita kemudian perlu disentuh oleh kasih sekali lagi. 3 kali Yesus tanyakan kepada Petrus. Sampai Petrus pecah. Ketiga kali Petrus berkata, Tuhan kau tahu aku mengasihimu, bla 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 2 kali. Sampai kemudian Tuhan Yesus tanya kepadanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama dia menggunakan kata phileo, 2 kali. Yang ketiga dia menggunakan kata agape. Do you agapao me? Apakah engkau agape aku? Terus kemudian apa yang terjadi? Petrus pecah. Sebab dia disentuh oleh kasih lagi. Ya. Saya bilang pada saudara saya butuh waktu 10 tahun ya. Sampai saya rilis betul. Lama itu gak gampang. Kita mengalami perlamangan itu tahun 83, 84. Saya beres itu tahun 94, 93, 94. Sometimes. Saya bahkan sudah bersekolah ke Australia, sudah balik, sudah mulai melayani, terlibat. Tapi saya masih rasa itu. Ada pukulan di dalam diri saya. Kemudian tersingkap banyak hal. Termasuk kekecewaan saya pada ayah saya. Yang berjanji memberikan arloji pada saya kemudian tidak memberikan kepada saya. Saya kecewa, saya marah. Cuma karena dia menganggap saya tidak berprestasi banget. Ya itu ceritanya lain lagi. Tapi saya kemudian dipulihkan dalam banyak sekali yang menjadi sandungan dalam kehidupan saya. Yang powerful adalah ini. Tuhan terobosi kehidupan saya. Sejak hari itu saya jadi pribadi yang berbeda. Oh saya sudah melayani. Oh ya saya sudah berkhotbah. Oh ya saya sudah mengajar. Tapi ada yang menghambat. Dan Alkitab bilang itu perlu dibereskan. Saya berdiri di depan saudara hari ini hanya untuk beritahu pada saudara. Yang pertama, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Itu artinya saudara mulai switch pandangan saudara pada mengenal Allah sebagai yang penting. Yang lain tidak sepenting mengenal Allah. Itu jelas. Konsentrasi pandanganmu kepada Tuhan. Sebab Yesuslah yang memulai imanmu, dialah yang akan menyempurnakannya. Saudara tidak memulai imanmu kok. Yesus yang memulai imanmu. Penulis Ibrani berkata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Layangkan itu, pusatkan pandanganmu kepada Yesus. Arahkan matamu kepada Yesus yang memulai imanmu dan yang menyempurnakan imanmu. Fokus pada dia. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu akan menolong saudara. Setiap saya fokus kepada Tuhan. Saya kemudian mulai menemukan hal-hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan saya. Saudara, jangan sampai kita tidak bertumbuh pada pengenalan akan Tuhan. Saudara bakal gampang dikecewakan. Saudara bakal gampang kalau saya punya bahasa, saudara bakal gampang dijajah oleh kerajaan kegelapan karena dia punya platform dalam diri kita. Dia bisa bolak-balik hancurkan kehidupan kita. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, izinkan kasih Kristus terus terobosi saudara. Izinkan kasih yang menjadi fondasi saudara. Bertindak, melakukan sesuatu. Selalu tanya pada dirimu. Why am I doing what I'm doing now? Mengapa saya melakukan apa yang saya sedang kerjakan sekarang? Kalau saya tanya pada diri saya. Kenapa kau melayani Jonathan? Kenapa? Bukan karena kamu telah melakukannya puluhan tahun. Kemudian kamu seenaknya melayani. Tidak. Kalau kita melayani tidak dengan kasih lagi. Motivasimu pasti salah. Kamu akan buat hal-hal yang lain. Dan saya tidak mau menghakimi motivasi manusia. Saya cuma mau katakan kepada saudara. Saya berjalan di hadapan Tuhan. Selama ini saya tahu Tuhan melihat hati saya. Saya mengenal Tuhan saya. Seperti yang dilihat oleh Yohanes di Injil, di kitab Wahyu. Kan Yohanes dibilang berbaring di dadanya Yesus. Dia kenal Yesus dong sementara berjalan di dunia ini.
Tapi waktu dia lihat di kitab Wahyu, dia bilang begini, orang ini suaranya bagaikan desau air bah dan matanya seperti nyala api yang tebus melihat hati. Saya tahu bahwa Tuhan melihat hati saya tahu Tuhan melihat hatimu juga. Dan dia tahu kalau dalam hatimu ada sandungan. Dia mau sudah bereskan hal tersebut supaya dia dapat dengan bebas bekerja dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Ya, bertumbuh dalam pengenalan. Izinkan kasih Tuhan terobosi kita. Tapi yang terakhir mungkin yang saya mau katakan pada saudara. Ampuni orangnya, ampuni keadaannya. Ya. Saya belajar untuk urusan kekecewaan. Itu kadang-kadang kekecewaan adalah seperti sitkom. Ya. Seperti situasi dan kondisi yang diciptakan oleh iblis untuk membuat saudara kecewa. Supaya dia bisa kuasai kamu. Ya. Kita harus mengampuni hal tersebut. Saya harus mengampuni hamba Tuhan yang mengecewakan saya. Saya harus mengampuni situasi yang terjadi pada waktu itu. Saya harus mengampuni apa yang terjadi pada waktu itu. I have to leave that behind. Saya harus meninggalkannya. Sebab sekali lagi. Karena itu terbangun di dalam dirimu. Kamu yang harus mengurusnya. Jangan tunggu orang lain yang datang pada saudara. Karena dia bilang kan, saudara yang tersandung. Saudara yang dihianati. Itu dalam dirinya terbangun. Itu dalam diri saudara. Dalam diri orang yang kecewa. Terbangun bangunan kekecewaan yang sangat kuat. Kamu yang harus bereskan. Kita yang harus datang pada Tuhan dan membereskannya. Dari kehidupan Daud kita belajar. Serahkanlah pada Tuhan kekecewaanmu. Kita kembali serahkan kepada Tuhan. Jangan marah. Jangan menuntut balas. Jangan biarkan kemarahan itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Mari datang kepada Tuhan. Jangan lupa, kenali Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan itu harus berlangsung terus. Yang kedua, izinkan kasihnya terobosi saudara. Yang ketiga, deal with it. Bereskan kekecewaan saudara. Dengan jalan menyerahkannya pada Tuhan. Dan mengampuni orang yang bersalah pada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.